الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Apakah kalimat syahadat itu yang syahadat? Tidak Bapak Ibu, itu ucapan. Yang syahadat sebenarnya syahadat itu sudah menyaksikan Allah sesempurna-sempurna nyata pada diri insan ini. Ini yang makna syahadat. Kalau kita sudah menyaksikan Allah secara sempurna pada diri insan, mati kita secara syariatnya, itu yang disebut namanya mati syahid. Mati sudah menyaksikan Allah pada diri sendiri. Diri sendiri ini tiada lain adalah dirinya sendiri. Bukan itu, yang syahadat. Itu yang menyaksikan. Itu makna yang sebenarnya. Kalau kita sudah menyaksikan Allah pada diri sendiri, itu yang dikatakan diri yang berkelima. Atau kiasnya, diri yang berkelima itu diri yang sudah mengenal dan menyaksikan Allah pada diri sendiri. Itu yang berkelima itu. Siapa dirinya sudah berkelima, mati dia di dalam kelima, la ilaha illallah dakhalal jannah. Man akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kalamnya paham dia, mengerti dia, mengenal dia yang la ilaha illallah itu siapa, maka surga bagi dirinya itu. Bukan melepaskan Bapak Ibu. Kalau melepaskan itu ditembak, kita ditikam, kita dibalok kita sama orang. Ketika mati la ilaha illallah, itu di film tuh. Yang di akhir kalam itu maksudnya akhir kesudahan hidup. Akhir akan detik mau mati itu. Sadar kita dah mengerti, kita mengenal kita. Yang la ilaha illallah itu ini orangnya Muhammad Rasulullah itu. Itu yang akhir kalam. Itu yang diri muklima. Itulah diri yang telah bersyahadat, yang telah menyaksikan yang ia saksikan itu. Ini diri sendiri. Diri sendiri itu bukan diri Bapak Ibu. Diri sendiri ini diri nyatanya diri Allah. Itu maksudnya. Nah, kalau diberi namanya, nah, kita lihat, kita rinci ya. Tuhan nih, nah, lihat Tuhan. Nah, kita buat peda sini. Tuhan itu ada namanya. Nah, Tuhan itu punya nama. Tuhan itu punya nama wujud dirinya. Tuhan itu punya nama rupa dirinya. Tuhan itu punya rahasia dirinya. Lihat, kalau itu Tuhan punya nama, pertanyaannya, siapa nama dirinya? Aduh, nama dirinya siapa? Allah. Kalau Tuhan itu punya nama wujud dirinya, siapa nama wujud diri Tuhan? Itu Muhammad. Kalau Tuhan itu punya rupa wujud dirinya, siapa nama rupa wujud dirinya? Bernama Adam. Kalau Allah punya nama rahasia wujud dirinya, siapa nama rahasia wujud dirinya? Disebut insan. Itu maksudnya tuh. Jadi kalau Ustadz sampaikan sama Bapak Ibu, Allah tuh namaku, Muhammad itu wujud diriku, Adam itu rupaku, insan itu rahasia diriku. Nah, namanya berapa tuh? 4. Tapi dirinya 1 cuma. Ya. Kayak Pak Ridho nih Pak Ridho nih Tuhan, namanya Allah, ya, wujudnya Muhammad, rupanya Adam, rahasianya insan, aku yang menanggungnya. Menanggung zat sifat asmal itu aku, diriku. Nah, itu maksudnya tuh.
Namun tak boleh ngaku-ngaku. Kalau udah paham jangan ngaku-ngaku. Diam aja lah lagi. Karena Nabi udah katakan, man arafallah fahuwallah. Nah, ini lihat, ini dalilnya. Man arafallah fahuwallah. Barang siapa yang telah kenal Allah, Allah itu cuma yang wujud. Dia yang melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkenan dan hidup, fahuwallah. Maka yang hidup itu ya Allah. Yang wujud itu hanya Allah. Memangnya ada lagi yang wujud selain Allah? Adakah yang hidup lagi selain daripada Allah? Tidak ada. Siapa yang telah mengenal Allah, Allah itu yang wujud, Allah itu yang hidup, maka dialah yang Allah itu. Ada paham kita seperti itu? Man arafallah kalla lisanahu. Man arafallah kalla lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah, maka di situ keluhlah lidahnya, lisannya. Kelulisan itu maksudnya tak ada lagi kita tuh menyebut-nyebut, ya. Aku Allah, ada lagi yang berkata Allah, an yang selalu itu. Maksudnya an yang tuh paham tuh mengerti. La sautun wala harfun bil haqqi ilallah. Tidak ada suara, tidak ada huruf, tidak ada lafaz, tak ada kata-kata. Bil haqqi. Yang hak itu, yang hak, yang sebenar-benar yang hak itu Allah. Yang Allah itu yang mana? Allah itu yang bukan sebutan tuh. Allah itu bukan kata-kata itu. Allah itu ya segala yang ada nih ya, segala yang wujud tuh, sempurnanya ini. Jadi tak boleh disebut. Kalau disebut, abeko yang ditunjuk lain pula betul. Makanya lain disebut, lain pula tunjuk, lain yang tunjuk, lain pula sebut. Jadi supaya tidak salah dalam menyebut, tidak pula salah cara kita menunjuk, paham saja lah tuh. Sadar sesadar-sadarnya, mengerti dengan mengerti-mengertinya, bahwa segala yang ada ini itulah wujudnya, itulah rupanya, itulah wajahnya. Nah, kesimpulan yang kedua untuk memahaminya, lihat, wallahu nafsiyun wa ana nafsahu wujudahu. Wallahu nafsiyun wa ana nafsahu wujudahu. Allah diriku dan diriku wujud Allah. Allah diriku, diriku wujud Allah. Itu bahasa makrifat. Ya, bahasa makrifat. Yang Allah itu, Tuhan berkata dengan menyebut namanya, yang Allah itu ya diriku. Dan diriku inilah yang bernama Allah itu. Itu dia bahasanya itu. Kalau kita haluskan pemahamannya, Allah itu segala yang wujud, itu makrifat. Hakikatnya segala yang wujud itulah rupa Allah. Nah, Allah segala yang wujud itu rupa Allah. Segala yang wujud itu wajahnya Allah. Segala yang wujud itulah kenyataan Allah. Segala yang wujud itulah tajalli Allah. Segala yang wujud itulah perwujudan Allah. Nah, begitu. Jadi Allah segala yang wujud itulah rupanya, itulah bentuknya, itulah wajahnya. Nah, ketika itu kala lisanau, diam aja lagi Bapak Ibu. Nah, dalam penyampaian bahasanya, siapa yang telah mengenal diriku, yang telah wujud pada dirinya, maka rahasiakanlah diriku pada dirimu. Rahasiakan diriku pada dirimu, walaupun kamu mengatakan dirimu, namun dirimu itu tiadalah dirinya aku. Maknanya, aku merahasiakan diriku sendiri pada diriku sendiri. Makanya yang kenal siapa diriku sebenarnya, ya aku. Ya, yang kenal diri Allah itu ya Allah. Yang diri Allah itu, ini dia Bapak Ibu. Nih. Jadi disitulah kita memahaminya bahwa setiap nama ada orangnya. Setiap nama ada wujudnya.
Apapun yang kita sebut, apapun yang kita bicarakan, pasti ada wujudnya. Pasti ada rupanya, pasti ada bendanya, pasti ada orangnya. Sebut mic, ini ke orangnya Pak Andre atau ini? Sebut spidol, ini ke orangnya atau ini? Nah, itu dia. Berarti setiap nama itu ada wujudnya, ada orangnya. Apapun yang kita sebut. Sekarang sebut Allah, mana orangnya Pak Andre? Ah, ini orangnya. Ini wujudnya. Ustadz masuk ke dalam. Ketika Pak Andre, Ustadz katakan, sebut Allah, mana orang ini? Apakah orangnya itu diri yang ini saja, atau diri ini juga termasuk? Ini termasuk. Nah, kalaulah semuanya termasuk dirinya, maka kesimpulannya untuk mengambil pahamnya, disebut orangnya, disebut namanya, pasti ada wujud dan orangnya. Sebut Allah, yang orang itu, nia segala yang wujud. Siapa nama segala yang wujud tuh? Siapa nama segala yang wujud? Muhammad. Maka untuk menyaksikan rupanya Allah, untuk menyaksikan rupanya Tuhan, untuk menyaksikan wajahnya Allah, maka memandangnya kepada Muhammad. Muhammad itu yang mana? Muhammad itu segala yang ada. Namun kesempurnaan memandang Muhammad pada segala yang ada, memandangnya kepada insan. Sinilah sempurnanya itu. Nah, begitu Bapak Ibu memahaminya. Nah, disitulah terhentinya kalam kita, terhentinya segala ilmu itu. Maka hentikan akalmu, hentikan hatimu. Diamkan hatimu, diamkan pula pikiranmu. Yang ada hanya Dia semata-mata. Nggak bisa disebut lagi. Kalau disebut bersifat namanya. Ya, kalau disebut bersifat, makanya sifat itu untuk menjelaskan hakikat yang sebenarnya. Kalau tidak disebut, tidak akan pernah bisa kita mengenal. Maka sebutan itu untuk menjelaskan hakikat yang sebenar-benarnya. Namun kalau kita dah paham hakikat yang sebenar-benarnya, tidak ada lagi kata penyebutan. Ya. Tidak ada lagi bahasa mengingat-ingat. Tidak ada lagi bahasa ingat. Tidak ada lagi bahasa menyembah. Tidak ada lagi bahasa memuji. Tidak ada lagi. Sebab kalau ada juga bahasa menyembah, pasti ada yang ada bahasa mengingat, pasti ada yang diingat. Padahal sesungguhnya yang mengingat itulah yang diingat. Yang menyembah itulah yang disembah. Kan diri Allah juga di situ. Kalau diri Allah di situ, untuk apa disebut kalimat itu? Kalimat itu kita sebut, kita jelaskan, kita jabarkan untuk mengambil paham supaya kita sampai kepada makna yang sebenarnya. Kalau sudah sampai kita kepada makna yang sebenarnya, tinggallah paham itu lagi. Hilang sebutan itu lagi. Hilang kata pengenalan itu lagi. Hilang kata melihat. Hilang kata menyaksikan. Hilang kata makrifat. Hilang kata hakikat. Hilang kata tarikat dan syariat itu. Nah, tak ada bunyi kata syariat itu, nggak ada lagi. Ya, tak ada Bapak Ibu bersyariat. Tidak ada lagi Bapak Ibu bertarikat. Tidak ada lagi Bapak Ibu berhakikat. Tidak ada lagi Bapak Ibu bermakrifat. Karena diri Bapak Ibu memang nggak ada. Nah, kalau disempurnakan juga kalimatnya itu, kan Allah cuma yang ada. Allah itulah yang bersyariat. Allah itu yang bertarikat. Allah yang berhakikat. Allah yang bermakrifat. Dirinya sendiri di situ. Dia menyaksikan dirinya. Dia menjalankan takdir diri sendiri. Dia menikmati dirinya sendiri di situ. Kalau Allah menikmati, menjalani takdir diri sendiri, perlukah Allah mengutarakan itu lagi? Kata perlu. Untuk apa? Memang kan udah aku kan. Kalau sudah aku yang menjalani takdir diriku sendiri, aku sudah menikmati dan asik dengan diriku sendiri, untuk apa aku sebut lagi? Tapi kenapa disebut itu? Untuk menjelaskan bahwa dirinya cuma yang ada, selain dirinya nggak ada. Makanya jangan merasa ada. Kalau merasa ada, itu yang disebut namanya jin. Jinnya tuh jin tomang. Jin tomang itu pengakuan diri.
Tiang iblis tuh, tiang setan tuh. Hah? Dua aja tuh. Nah, kalau dia mengenal dirinya, disitulah dia hapus dirinya. Tidak disebut jin, tidak disebut setan. Tapi kalau dia tidak mengenal dirinya, disebutlah dirinya jin. Disitulah disebut nama dirinya setan. Ya, makanya jangan kita sibuk ya cari setan keluar diri. Carilah setan ke dalam diri. Ya. Setan ke dalam diri itu artinya nafsu itu. Itulah pengakuan itu. Pengakuan, keakuan. Nah, tuh, makanya Bapak Ibu tak boleh mengatakan aku Deyen Ambo kalau tak paham makna aku Deyen dan Ambo itu. Tapi kalau kita dah paham makna aku Ambo Deyen dah sebutlah itu, karena akunya itu bukan akunya kita, akunya Allah. Deyen Ambo itu bukan Deyen Ambonya kita, tapi Deyen Ambonya Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang wujud yang nyata, melainkan yang wujud yang nyata itu Tuhan itu aku. Yang dia juga dia, la ilaha illahu. Tidak ada dia yang melihat, yang mendengar, melainkan dia melihat. Itu hanya dia, Allah. Tuh paham itu. Boleh kita bilang akunya Daniel, bilanglah tuh. 50 tahun, 60 tahun, kalau sampai masuknya mati itu mah. Lalu akunya Daniel ada lagi tuh. Akunya siapa yang ada? Akunya Allah. Itulah aku yang sejati itu. Aden lah. Atau Aden yang sejati itu Allah. Nah, jadi boleh kita mengatakan aku, saya, Denai, Ambo itu kalau kita paham. Tidak berdosa tuh. Tapi kalau tak mengerti kita hakikat aku, Deyen, Ambo, Denai, saya itu wujud kazanbun. Pengakuan dirimu yang mengatakan aku, Denai, Ambo itu walaupun ada bahasa yang kasar, ada bahasa yang halus, tetap dosa tuh. Dosa itu tidak memandang bahasa kasar dan halus. Pengakuan diri itu yang sebenarnya. Atau memahaminya tuh. Nah, jadi kalau udah paham kita ya nikmati aja lah hidup ini lagi. Tak boleh kita lagi menuding-nuding Tuhan. Menyala-nyalakan Tuhan, tak boleh. Ya. Menyalahkan Tuhan itu nampak pada menyalahkan nasib, menyalahkan takdir, ya, menyalah-nyalakan para senidui, itu tak boleh dah. Kalau awak menyalah-nyalai nasib, takdir, rata tangan, rata jari para senidui, ialah sama awak menyalah-nyalakan Tuhan tu mah. Itu. Ya, itu yang Ustaz sampaikan tuh. Sayang kepada diri itu bukti sayangnya kepada Allah. Benci kepada diri itu bukti bencinya kepada Allah. Jadi nampak bukti kita sayang kepada Allah itu pada diri. Nampak bencinya kita kepada Allah itu pada diri. Kalau awaklah paham bentuk sayang dan bencinya Allah sepulangnya kepada diri, maka baiklah sangku senyok pada Allah, sayang sajalah tu. Itu pandangan itu mestinya. Pandang ma'rifat itu ya begitu. Man nazar ila syai'in malam yarallahu fihi fahuwa batil. Barang siapa yang bisa memandang kepada sesuatu, siapakah nama sesuatu itu, silakanlah. Tapi tak mampu dia memandang Allah pada sesuatu, itu pandangan yang berdosa itu. Tapi siapa yang bisa memandang kepada sesuatu, lalu dia mampu memandang Allah pada sesuatu, karena Allah itu yang nyata pada sesuatu, dan Allah itulah yang bernama sesuatu, dan sesuatu itu aku, kata Allah. Itu pandangan yang putus, itu pandangan makrifat. Maka hidup kita akan menjadi rahmatan lil alamin dan rahmatan bil alamin. Nah, lihat kesimpulan kaji. Terakhir. Syariat yang kita pelajari itu menghantarkan diri kita kepada thariqat. Jadi syariat ini menghantarkan kepada thariqat. Thariqat yang kita pelajari itu menghantarkan diri kita kepada hakikat. Jadi thariqat itu menghantarkan kepada hakikat. Sedangkan hakikat yang kita pelajari itu menghantarkan diri kita kepada ma'rifat. Jadi ma'rifat itu jalan menghantarkan diri kita, wasilah menghantarkan diri kita pada ma'rifat. Dan ma'rifat itu
itu yang menghantarkan kepada Allah. Nah, kalau udah sampai kepada Allah, tinggallah makrifat tuh. Kalau udah sampai kepada Allah, tinggallah hakikat itu. Kalau udah sampai kepada Allah, tinggallah torikat itu. Kalau udah sampai kepada Allah, tinggallah syariat itu. Tidak ada lagi kata syariat, kata torikat, kata hakikat, dan kata makrifat. Yang tinggal hanya Allah. Kalau udah Allah itu yang tinggal, ya diam aja lagi tuh. Jadi sampai juga makrifat, kalau makrifat menilik juga kepada diri, itulah hijab yang paling halus itu. Itu hijab yang paling halus. Ya. Makanya yang melindungi kita dengan Allah, yang menghijab kita dengan Allah, sehingga kita tidak pernah berjumpa, bersua, menyaksikan Allah, ya diri sendiri. Diri sendiri itulah hijabnya. Maka hilangkanlah diri, jangan lagi diri merasa bermakrifat. Hilangkan diri, jangan diri lagi merasa berhakikat. Hilangkan diri, jangan lagi merasa diri yang berterikat dan bersyariat. Allah aja di situ, diam di situ. Nah, jangan Bapak Ibu balikkan lagi pertanyaan, kalau gitu tidak bersyariat lagi Bapak Ibu. Tidak berterikat, tidak berhakikat, tidak berpana, salah pula Bapak Ibu bertanya seperti itu. Ya, cara bertanyanya udah salah. Sebab kaji kita udah sampai kepada makom Tuhan, makom wahdatul wujud. Hanya dirinya. Kalau udah dirinya di situ, tidak ada lagi pertanyaan di situ. Kalau dijawab juga lagi, Allah itulah yang bermakrifat, Allah yang berhakikat, Allah yang bertorikat, Allah yang bersyariat. Tidak ada di Bapak Ibu. Kalau ada orang mengatakan, yang membuat tergelincirnya Bapak Ibu, ya, itu dengan kata-kata guru selalu, tidak menyampaikan sesampai-sampainya makna pahamnya. Apa kata guru? Kalau sudah makrifat Bapak Ibu, kalau kita sudah makrifat mengenal Allah, haram baginya sholat. Itu menggelincirkan tuh. Ya. Siapa yang sudah makrifat, yang sudah kenal Allah, haram bagi dirinya sholat. Itu menggelincir kata itu. Lalu bagaimana supaya kata itu tidak membuat kita tergelincir dan sesat? Pahami makna di balik kata haram bagi yang sudah makrifat. Maksudnya, siapa yang sudah makrifat, haram baginya sholat, haram baginya beribadah. Maksudnya, bukan berarti dia tidak sholat, bukan berarti dia tidak beribadah. Tetap sholat, tetap beribadah. Namun yang sholat dan beribadah itu bukanlah pengakuan dirinya. Kalau ada pengakuan diri kita yang sholat beribadah, di situ letak haramnya beribadah itu. Fawailul lil musallin. Neraka wil bagi orang yang mengaku-ngaku dirinya yang sholat. Itu maksudnya. Cuma karena pahamnya itu tidak sampai, situ membuat sesat tadi. Berapa banyak orang kita lihat mengaku orang hakikat, mengaku orang makrifat, akhirnya tak ada lagi sholat lagi, tak ada berpuasa lagi. Ya. Itu. Jadi jangan kita terjebak dengan kalimat itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu pemahaman kita tentang ilmu ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah hidayah dan petunjuk sehingga kita paham dan mengerti dari setiap apa yang kita sampaikan malam ini. Sekarang kita buka muzakarah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi والإسلام ديني ومحمدا رسول الله